Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rizky Rahmanita dengan NIM F03211119. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 1 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pajak daerah, kemudian jenis pajak daerah, dan pemungutan pajak daerah. Kemudian akan dilanjut dengan retribusi daerah, subjek dan objek retribusi daerah, kemudian prinsip dan sasaran tarif retribusi daerah, kemudian pemungutan retribusi daerah, dan terakhir perhitungan pajak dan retribusi daerah. Materi yang pertama yaitu mengenai pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pelaksanaannya dapat dipaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Batas kadaluarsa pajak daerah adalah 5 tahun, kecuali wajib pajak daerah melakukan tindak pidana pajak daerah. Terdapat beberapa jenis-jenis pajak daerah, yaitu yang pertama pada pajak provinsi. Di sini terdapat pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian pada pajak kabupaten atau kota, di sini terdapat pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Dasar pengenaan pada pajak provinsi. Yang pertama, pada pajak kendaraan bermotor. Dasar pengenaannya adalah hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. Kemudian untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ini dasar pengenaannya adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakannya PPN. Kemudian untuk pajak air permukaan, dasar pengenaannya adalah nilai perolehan air permukaan. Dan lalu pajak rokok, ini dasar pengenaannya adalah cukai yang diterapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pajak kabupaten atau kota. Pada pajak hotel, dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar pada hotel. Kemudian untuk pajak restoran, dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Kemudian, pada pajak hiburan, dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Kemudian, pada pajak reklame, ini dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame. Kemudian pajak penerangan jalan, dasar pengenaannya adalah nilai jual tenaga listrik. Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan, dasar pengenaannya adalah nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan batuan. Kemudian pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dasar pengenaannya adalah nilai jual objek pajak. Kemudian untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dasar pengenaannya adalah perolehan objek pajak. Kemudian pada pajak parkir, ini dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Kemudian untuk pajak air tanah, dasar pengenaannya adalah nilai perolehan air tanah. Dan kemudian pajak sarang burung walet, ini dasar pengenaannya adalah nilai jual sarang burung walet. Mengenai pemungutan pajak daerah, dalam pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan sistem self-official assessment dan sistem self-assessment. Sistem official assessment ini merupakan pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Nantinya, wajib pajak yang telah menerima SKPD harus melakukan pembayaran menggunakan surat setoran pajak daerah di kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar tagihan, akan ditagih melalui surat tagihan pajak daerah.
Materi selanjutnya yaitu mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan Pemda untuk kepentingan pribadi atau badan. Hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Retribusi daerah ini ditarik dari penggunaan layanan umum oleh BLU, yang merupakan institusi daerah di bawah SKPD. Retribusi akan masuk dan diintegrasikan ke pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk mengelola BLU kembali. Subjek dan objek retribusi daerah. Yang pertama ada retribusi jasa umum. Ini merupakan pelayanan yang disediakan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan kualitas yang lebih baik. Kemudian retribusi jasa usaha. Ini merupakan pelayanan yang disediakan Pemda dengan menganut prinsip komersial. Kemudian yang terakhir ada retribusi perizinan tertentu. Ini merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemda kepada orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan, termasuk kewenangan pemerintah, perizinan termasuk izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol. Prinsip dan sasaran tarif retribusi daerah. Pada jasa umum, ini dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Kemudian pada jasa usaha, ini dengan ditentukan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Kemudian pada perizinan tertentu, ini dengan ditentukan berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Mengenai pemungutan retribusi daerah, ini menggunakan sistem yang sama dengan pemungutan pajak daerah, yaitu dengan sistem pemungutan official assessment dan dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah. Pembayaran dengan menggunakan surat setoran retribusi daerah dan juga sanksi administratif akan ditagih melalui surat tagihan retribusi daerah. Yang terakhir yaitu perhitungan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah ini dapat dihitung dengan dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak daerah. Kemudian untuk retribusi daerah ini dapat dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikalikan dengan tarif retribusi daerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.